Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat belajar ternak semua. Kita jumpa lagi ya. Hari ini kita mau kirim mesin tetas kapasitas 200 butir ya, mesin tetas otomatis. Ini pesanan orang Cirebon dan hari ini sudah siap untuk dikirim ya. Sebelum kita kirim, ini saya update ya, kita review untuk konten ya. Dan buat bosku, jika ingin memesan mesin tetas kapasitas 200, kapasitas 100, 300, 400, dan 500 dan sesuai kebutuhan panjenengan, kita juga siap melayani ya. Dan untuk mesin tetas ini kita bisa kirim-kirim ke seluruh Indonesia ya. Dan untuk info pemesanan bisa langsung WA saja ya. Oke, ini kapasitas 200 butir menggunakan dua timer ya, dua timer penggerak dinamo ya, yang berfungsi untuk memutar raknya secara otomatis ya. Oke, coba kita nyalakan saja ya. Kita nyalakan dulu. Nah, sudah nyala ya. Ini timernya mati karena saklarnya belum kita nyalakan ya. Nah, kita buka saja ya, buka saja dulu. Nah, tampilan dalamnya seperti ini menggunakan dua rak atas dan bawah, kemudian menggunakan dua timer untuk menggerakkan dinamo secara otomatis ya. Kita coba nyalakan, tinggal pencet saklarnya untuk menyalakan timernya. Nah, cara berputarnya seperti ini ya, seperti di video-video sebelumnya. Ini menggunakan rak geser ya, menggunakan rak geser. Nah, berputarnya halus sekali. Dan ini sensor ya, kabel sensor ini kita taruh di tengah-tengah ya. Kalau yang belakang itu adalah hygrometer, itu untuk mengukur suhu kelembapan ya. Itu diposisikan di belakang seperti itu ya, ditempelkan di belakang, di dinding belakang. Nah, berputarnya seperti ini ya. Oke, sudah tahu cara berputarnya. Dan saat menetaskan telur kita atur per 3 jam ya. Ini kita setting dulu ya. Kalau setting kita matikan dulu ya. Ini kita buka, kita buat 3 jam. Berarti H ya. 03H. Ini nanti per 3 jam rak ini akan berputar secara otomatis. Nah, ini yang atas kita matikan jadi nggak nyala, yang bawah ini masih berputar ya karena masih nyala. Oke, yang bawah juga kita setting sama seperti yang di atas. Nanti ketika proses menetaskan telur, jadi penggunanya tidak usah bingung menyeting kembali ya. Nah, seperti ini. 36S ini 36 detik itu adalah darusi berputarnya rak geser ini ya. Itu darusinya. Untuk jarak berputarnya per 3 jam akan berputar secara otomatis ya. Dan kita menggunakan dua kipas ya, dua kipas DC dan adaptor juga. Ini fungsinya untuk meratakan suhu ke ruangan mesin ini ya. Jadi ini komponen lampu panasnya kita taruh di samping, disedot oleh kipas dan dibuang ke area ruangan ini ya. Jadi suhu itu bisa merata antara rak atas dan bawah, itu bisa merata dengan menggunakan dua kipas ini ya. Jadi lampunya kita taruh di samping. Dan untuk yang bertanya kemarin masalah kipasnya apakah selalu nyala? Nah, jadi gini, untuk kipas ini saat proses menetaskan telur itu bisa mati dan menyala secara otomatis. Itu saya buat seperti itu. Karena apa? Kalau kipas ini enggak dibuat seperti itu, kalau kipas ini selama proses menetaskan telur di mesin tetas selalu berputar, itu nanti bisa berpengaruh ke daya putarnya ya. Lama-lama nanti daya putarnya itu bisa rendah, tidak bisa berputar maksimal kalau dibiarkan terus menyala dalam proses menetaskan telur ya. Dan itu nanti kalau daya putarnya sudah rendah, akhirnya
angin yang dihembuskan atau yang dikeluarkan oleh kipas itu juga ikut rendah. Jadi untuk meratakan suhu itu sudah tidak bagus, sudah tidak maksimal. Maka itu bisa cepat diganti ya, atau cepat rusak lah intinya kalau kita nyalakan terus-terusan tanpa henti ya. Jadi untuk sistem kipas ini ya, untuk sistem kipas ini kita buat otomatis juga, mati nyala otomatis sesuai suhu yang diatur ya. Jika suhunya mencapai maksimal, maka kipas otomatis juga ikut mati, dan ketika suhu turun di minimal itu akan nyala kembali ya. Jadi seperti itu, jadi aman ya. Jadi banyak matinya daripada nyalanya untuk kipas untuk kipas ini ya, kipas DC ini. Jadi kipas ini bisa jadi awet, jadi seperti itu ya. Jadi sudah jelas ya. Dan untuk instalasi komponennya kita taruh di samping semua ya. Nah, kita buka. Nah, seperti ini. Kita taruh di sini. Jadi misal ada kabel yang lepas atau lampu yang putus, itu cara menggantinya sangat mudah sekali ya. Jika ada kabel yang lepas atau lampu yang sudah putus atau seperti apa, itu bisa tinggal buka di pintu ini ya. Jadi sangat mudah sekali ya, untuk pengoperasiannya itu sangat mudah sekali ya. Nah, ini lubang ventilasi ya. Oke, jadi seperti itu ya bosku ya. Nah, ini nanti kalau sudah proses menetaskan telur, setelah telur kita diamkan 3 hari dalam mesin tetas, baru nanti ini sakarnya dinyalakan seperti ini. Nah, seperti ini nanti. Jadi setelah 3 jam akan berputar secara otomatis raknya ini ya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi kalau pesan mesin tetas ke saya itu untuk konsultasinya ya, untuk cara-caranya, untuk panduannya itu bisa langsung konsultasi kepada saya lewat telepon ya, lewat WA. Jadi gampang lah ya, kita tetap pandu lah ya, nggak kita lepaskan begitu saja, enggak. Jika ada pertanyaan yang mungkin perlu ditanyakan, itu biasanya pemesan yang dari saya itu langsung hubungi, langsung telepon, dan saya kasih penjelasan. Kita tetap bantu ya, kita pandu terus sampai berhasil. Jadi seperti itu bos ya, nggak kita lepaskan begitu saja. Dan tampilan mesin tetas ini ya seperti ini, cukup sederhana saja ya, cukup sederhana saja. Namun yang penting hasilnya ya, kita fokus kepada hasil, karena membuat mesin tetas itu ada ilmunya atau ada cara-cara tertentu supaya telur itu benar-benar bisa menetas dengan baik ya, dengan persentase 90% ke atas. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak mengutamakan tampilan yang mewah, tapi mengutamakan keberhasilannya ya, atau hasilnya dalam menetaskan telur itu ya. Oke, jadi buat bosku semua, jika ingin memesan jangan sungkan-sungkan untuk hubungi WA yang tertulis ya, yang tertulis di bawah ini ya. Kita bisa kirim-kirim ke sepulau Jawa. Dan yang ingin memesan komponen saja, komponen seperti ini ya, ada termostat, timer, semuanya lah ya yang diperlukan untuk membuat mesin tetas ini. Jika Anda ingin memesan seperti itu saja, tanpa box, tanpa rak, itu juga bisa. Kita juga melayani ya. Dan sudah kita rakitkan sekalian, dan kita juga bisa kirim-kirim ke seluruh Indonesia ya. Oke bos, ini mau kita langsung bawa ke ekspedisi karena waktunya ini sudah jam 2 ya, nanti keburu sore ya. Kita langsung bawa ke ekspedisi saja untuk dikirim ke Cirebon ya, dikirim ke pemesannya. Oke bosku, kita sudah sampai ekspedisi dan saya kirim melalui pos ya. Dan sebelum kita buatkan resi, kita packing dulu menggunakan lapisan kardus supaya dalam perjalanan itu aman dari benturan ataupun gores-goresan ya. Oke, kita packing dulu bosku ya.
Oke bosku, ini sudah selesai pemakingan. Jadi dengan dilapisi kardus seperti ini, dalam perjalanan itu aman dari benturan maupun goresan. Jadi barangnya benar-benar biar bagus ya, biar selama sampai tujuan dengan aman tanpa goresan ya. Oke, sekarang kita minta resi, setelah itu kita pulang ya.